Kita lanjut sekarang Kejadian 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, ya. Dan ambillah," ya di sana dikatakan, "dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu." Ayat 3, "Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Saudara, kita melihat di sini dari zaman dulu itu sangat penting ya orang tua terlibat di dalam mencarikan jodoh bagi anak-anaknya. Ya, sebenarnya tujuan orang tua itu baik ya. Demikian terjadi juga. Kita lihat ketika Abraham ingin mencarikan Ishak jodoh, dia juga berkata dia nggak mau mengambil perempuan ya Kanaan untuk menjadi istrinya Ishak. Lalu dia menyuruh hambanya Eliezer untuk mencarikan dari negeri ayah dan ibunya, dari kampung halamannya sendiri. Demikian juga Ishak ya terjadi kepada Yakub anaknya. Ishak berpesan, ya, "Kamu jangan menikahi wanita-wanita atau perempuan-perempuan Kanaan. Ya, tetapi carilah istri dari keluarga ibumu, dari kampung halaman ibumu di Padan Aram, di rumah Betuel ayah ibumu itu." Ya, jadi kita melihat di sini dari zaman dulu itu selalu orang tua terlibat ya untuk memilihkan jodoh bagi anak-anaknya. Kenapa saudara? Karena penting ya untuk melihat ya sebenarnya ya kalau orang bilang melihat ya bibit bobot bebet itu bukan soal harta atau kekayaan. Tapi ya orang tua itu melihat kalau ya dari latar belakang keluarga yang baik, yang takut Tuhan, yang ya bertobat, itu kan lebih baik saudara daripada ya dia menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan yang tidak bertobat. Jadi sejak zaman dulu itu Alkitab sangat concern ya, makanya Bapak Ibu arahkan anak-anakmu untuk mencari pasangan hidup yang benar, yang dari Tuhan. Ya, setidaknya kita memberikan mereka nasihat tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu tidak boleh sembarangan. Ya, bahwa pernikahan itu adalah hal yang sakral, yang harus sungguh-sungguh kita ya anak-anak kita jalani di dalam takut akan Tuhan sehingga mereka tidak sembarang memilih istri saudara. Lalu Ishak menyuruh ya Yakub untuk pergi ke rumah saudara ibunya yaitu Laban supaya dia mengambil istri dari anak-anak Laban saudara ibunya. Ya, ayat 3 dikatakan, "Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Ya, dan Ishak mendoakan anaknya Yakub agar ya dapat istri yang baik dan menjadi bangsa yang besar, saudara ya. Ayat yang kelima, "Demikianlah Ishak melepas Yakub," ya. Ayat yang keempat, "Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham," kata Ishak kepada Yakub ya. "Moga-moga Tuhan, ia huruf besar, memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, ya kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Ya, janji Tuhan atas Abraham itu turun kepada keturunannya. Ya, makanya kita selalu kadang berdoa, biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya itu turun dalam hidup kami. Perhatikan dari kakek turun kepada anak, anak kepada cucu. Jadi bapak-bapak perhatikan sebagai orang tua kita harus hidup benar supaya anak cucu kita juga memperoleh berkat yang sama ya, berkat dari keturunan orang benar. Dan Alkitab sudah berkata kalau orang tua hidup benar maka pasti anak-anak juga menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Sangat penting bagi kita orang tua untuk hidup dalam kebenaran. Ya, Ishak berkata, "Semoga Tuhan memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham itu ya diberikan kepadamu serta keturunanmu ya sampai pada cucu, cicitnya saudara ya. Sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham."
Ayat yang kelima, demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, anak Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ya, jadi dia pergi ke rumah omnya, saudara ibunya, yaitu Laban. Ayat 6, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham dari Nebayot. Ya saudara, kita lihat di sini ya Yakub melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Ya baik hal yang benar maupun hal yang salah, Yakub itu melakukannya dengan semangat saudara ya. Dia mengambil hak kesulungan juga dengan semangat. Dia telah menipu kakaknya sendiri yaitu Esau dan juga ayahnya Ishak, saudara. Ya, dan kita melihat di sini ya, akhirnya Esau melihat bahwa Yakub sudah menyuruh dia pergi untuk mengambil istri dari Padan Aram, yaitu dari saudaranya Ribka. Lalu Esau tahu bahwa berarti Ishak tidak suka perempuan Kanaan, justru ya akhirnya Esau pergi pada Ismail dan dia mengambil Mahalat menjadi istrinya. Ismail ini adalah kakak tiri dari Ishak yang kita sudah tahu ya, dia lahir dari budaknya Sarah yaitu Hagar ya, dan mereka menjadi suku Kedar dan Nebayot di Mesir, saudara. Ya, Ismail adalah kakak tiri Ishak, anak Abraham dan Hagar, hamba perempuan Sarah. Setelah menikah dengan dua gadis asing, Esau berharap pernikahannya dengan keluarga Ismail akan menyenangkan hati orang tuanya, Ishak dan Ribka, saudara ya. Dan kita melihat saudara ya, dan akhirnya dia menikah dengan orang-orang dari Mesir ya, keturunannya Ismail. Sementara Ishak ya pergi ke rumah omnya Laban, saudara dari ibunya. Lalu apa yang terjadi? Tidak pernah berhenti, apa yang sudah ditabur itu akan dituai. Kita nanti akan melihat bagaimana akhirnya ya Yakub pun ditipu oleh calon mertuanya sendiri yaitu Laban ketika dia akan mengambil anaknya. Kita akan melanjutkan ini besok saudara, dan biar kita mau sama-sama tundukkan kepala hari ini, kita mau datang di dalam doa dan kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapak, kami belajar pada malam ini tentang bagaimana orang tua itu dapat menurunkan berkat atau kutuk kepada anak-anaknya. Ketika kami hidup benar sebagai orang tua, kami tahu keturunan kami diberkati Tuhan, anak cucu kami diberkati Tuhan. Demikian sebaliknya kalau kami hidup berdosa, maka ya kutuklah yang akan turun. Kalau kami hidup benar, berkatlah yang akan turun. Ajar kami sebagai keluarga hidup dalam takut Tuhan, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh keluarga besar kami agar boleh mengenal kebenaran. Kami berdoa bagi mereka yang belum mengenal kebenaran, biarlah Engkau jamah dan lawat Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap Tuhan keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat biar kesembuhan terjadi, terutama secara jiwa. Karena itu hamba berdoa, jamah Tuhan, berikan kesembuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami perkatakan, kuasa Tuhan turun membawa kesembuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami semua membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu. Turunlah kiranya kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu, sehingga hidupmu boleh menjadi berkat dan kesaksian. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.